zaman Pak Jokowi ini. Baru dibangun jalan apa ini? Jalan besar sekarang ini. Kalau sebelumnya, aduh susah Pak. Makanya masyarakat sangat senang gitu. Jadi kalau mau jual penghasilan pertanian itu kan enak. Saya nganggur setahun. Setelah saya lamar di PLBN, saya terima jadi security. Dampaknya saya minta terima kasih kepada pembangunan ini karena sudah merekrut kami anak-anak pribumi di PLBN Makassar. Dulu kami masih susah sekali. Pas dampaknya PLBN ini ada yang dapat kerja, masyarakat seperti kami, seperti jualan pun, masyarakat yang lain ada uang, kami pun bisa dapat bagus. Kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa yang harus terus kita bangun agar bisa menjadi representasi kemajuan Indonesia yang membanggakan seluruh warga kita. Pos Lintas Batas Negara atau disingkat PLBN adalah wujud komitmen pemerintah untuk membangun Indonesia dari kawasan perbatasan. Nawacita Presiden Joko Widodo menjadi salah satu landasan kuat dalam membangun kawasan perbatasan Indonesia. Untuk pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan Inpres nomor 6 tahun 2015 tentang percepatan pembangunan 7 pos lintas batas negara terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan. Empat tahun kemudian, pemerintah melakukan percepatan pembangunan di 11 PLBN lainnya melalui Inpres nomor 1 tahun 2019. Dengan adanya Inpres ini, kawasan-kawasan perbatasan tersebut telah semakin menawan. Untuk mengukuhkan PLBN terpadu sebagai beranda depan Indonesia, Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan percepatan pembangunan di 3 kawasan perbatasan yang tertuang dalam Inpres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Mota Ain, dan Skog. Selain terlibat aktif dalam penyusunannya, Sekretariat Kabinet juga diamanatkan Presiden untuk melakukan koordinasi pengawasan pelaksanaan Inpres tersebut. Untuk menjalankan tugasnya dalam mengkoordinasikan pelaksanaannya, Seskap menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo selalu menekankan agar daerah PLBN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kebetulan saya mendampingi beliau di beberapa tempat, hampir semua tempat saya mendampingi hingga melihat secara langsung di daerah pos lintas batas negara. Sekarang etalase kita relatif sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan seluruh negara tetangga kita. PLBN terpadu pada dasarnya adalah tempat pemeriksaan sekaligus pelayanan masuk keluar orang dan barang menggunakan paspor atau pas lintas batas. Sejatinya, pembangunan PLBN terpadu dilakukan demi meningkatkan fungsi pos pemeriksaan lintas batas yang memberikan pelayanan di bidang keimigrasian, kepabeanan, karantina, keamanan, dan administrasi pengelolaan. PLBN terpadu menjadi sistem utama dalam melayani masyarakat perbatasan, khususnya yang berhubungan dengan lintas batas. Pembangunan PLBN yang juga memiliki fungsi pertahanan keamanan tak lepas dari nilai manfaatnya, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Contohnya adalah PLBN Mota Ain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,
yang merupakan pintu perbatasan antara Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste, kini telah menjelma menjadi pusat kegiatan ekonomi sesuai dengan tujuan awal pembangunannya. Pembangunan PLBN Motain dimaksudkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan guna membangun Indonesia dari pinggiran serta mendorong layanan sejumlah infrastruktur di kawasan tersebut. Di sini kami mengkoordinasikan dan memfasilitasi pihak-pihak dari Bea Cukai, imigrasi, karantina untuk pelayanan terhadap perlintasan orang dan barang yang melalui PLBN Motain. Sejak berdirinya PLBN sejak 2016 ini sangat membawa dampak positif bagi ekspor dan impor kami di sini. PLBN Motain yang gagah menjulang ini memiliki luas lahan 8,03 hektar. Dari kejauhan, langsung terlihat jelas atap pintu gerbang dan bangunan utama yang seperti bentuk rumah adat baru yang berwarna abu-abu. Manfaat nyata dari pembangunan PLBN juga dirasakan oleh warga di sekitar PLBN Terpadu Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. PLBN ini berbatasan dengan Sarawak yang merupakan salah satu kota negara Malaysia yang merupakan pasar potensial bagi masyarakat sekitar. PLBN Aruk menggalakkan usaha mikro, kecil, dan menengah. Di sekitar kawasan tersebut terdapat kios-kios dan pasar yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Manfaat lain dari pembangunan PLBN ini adalah memudahkan pergerakan WNI yang bekerja di Malaysia untuk pulang ke tanah air. Sebelum tahun 2017 peresmian PLBN Aruk itu 17 Maret 2017. Nah, sebelum tahun 2017 kondisi fisik infrastruktur yang ada di PLBN Aruk jauh lebih sederhana dibanding yang ada di Jawa. Namun alhamdulillah sekarang kondisi kita berbalik 180 derajat bahwa kita jauh lebih bagus dibanding mereka. Nah, tentu kita harus berkewajiban untuk dapat menumbuhkan perekonomian yang ada di kawasan perbatasan khususnya di PLBN Aruk ini. Pembangunan PLBN Terpadu menghasilkan wajah baru perbatasan yang lebih rupawan, peningkatan pelayanan yang lebih profesional, serta nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Hal ini merupakan representasi kemajuan Indonesia serta menasbihkan pos lintas batas negara terpadu sebagai beranda terdepan negara yang patut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Manfaatnya dengan penjagaan yang cukup lumayan dari pintu masuk sampai ini, manfaatnya lumayan bagus. Tidak ada kendala. Saya nganggur setahun. Setelah saya lamar di PLBN, saya terima jadi security. Dampaknya saya minta diterima praktis kepada pembangunan ini karena sudah merekrut kami anak-anak pribumi di PLBN Motain. Dulu kami masih susah sekali. Pas dampaknya PLBN ini ada yang dapat kerja, masyarakat seperti kami, seperti jualan pun, masyarakat yang lain ada uang, kami pun bisa dapat seperti ekonomi sedikit bagus. Sekarang ini Pak, pas zaman Pak Jokowi ini, Bapak baru dibangun jalan apa ini? Jalan besar sekarang ini. Kalau sebelumnya, aduh susah Pak. Makanya masyarakat sangat senang gitu. Jadi kalau mau jual penghasilan pertanian itu kan enak. Sebagai upaya nyata mewujudkan salah satu agenda Nawacita yaitu membangun dari pinggiran, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat tugas membangun pos lintas batas negara atau PLBN di 7 wilayah kawasan perbatasan. Salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kementerian PUPR membangun 3 PLBN di provinsi yang berbatasan dengan Timur Leste itu. Ketiga pos lintas batas tersebut adalah PLBN Motain, PLBN Motamasin, dan PLBN Wini yang dimulai pembangunannya pada tahun 2015.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono dan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo meresmikan PLBN terpadu Mota Ain di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan negara Timur Leste pada bulan Desember tahun 2016 yang lalu. Pos lintas batas negara Mota Ain dibangun di atas lahan seluas 8 hektar dan pendanaan sebesar 82 miliar rupiah. Bangunan PLBN Mota Ain terdiri dari bangunan utama, gedung pemeriksaan kendaraan, dan powerhouse. Sementara PLBN Mota Masin di Kabupaten Malaka dibangun di atas lahan seluas 11,2 hektar dengan pembiayaan sebesar 128 miliar rupiah. Desain bangunan PLBN Mota Masin mengadopsi arsitektur rumah adat masyarakat Belu dan rumah adat Mabur di NTT. Sementara untuk ventilasi menggunakan konsep alami yang mengadopsi dari rumah adat NTT dan ornamen sun shading pada atap bangunan yang mengadaptasi corak tenun setempat. Pembangunan infrastruktur PLBN juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelintas batas yang akan masuk dan keluar negeri. Dengan kondisi PLBN yang lebih baik dan megah, diharapkan akan menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. PLBN Wini di Kabupaten Timur Tengah Utara merupakan gerbang perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayah Enklave Ekusi Republik Demokratik Timor Leste. Pos Lintas Batas Negara Terpadu atau PLBN merupakan pos pemeriksaan lintas batas orang dan barang keluar masuk batas wilayah negara. Luas kawasan zona inti adalah 4,42 hektar dan telah terbangun bangunan seluas 5.025 meter persegi. PLBN Terpadu merupakan bangunan yang menyelenggarakan fungsi keimigrasian, kepabeaan, karantina, keamanan dan fungsi-fungsi lain yang diperlukan yang telah dikoordinir oleh BNPB sesuai Kepres nomor 44 tahun 2017. Bangunan Lopo merupakan bangunan khas Timor Tengah Utara yang dibangun di depan gedung utama sebagai simbol kawasan sekaligus sebagai apresiasi budaya lokal. PLBN Wini adalah wujud dari upaya penataan dan pengembangan yang dilaksanakan secara terencana, komprehensif dan berkesinambungan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan PLBN dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan. Mota Masin. PLBN Mota Masin Kabupaten Malaka merupakan salah satu gerbang perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik Demokratik Timor Leste. Pada kawasan zona inti seluas 11,29 hektar ini telah terbangun bangunan seluas 3.078 meter persegi. Konsep desain bangunan terinspirasi dari arsitektur rumah adat Belu dari suku asli di Kabupaten Malaka. Motif tenun suku asli Malaka digunakan sebagai ornamen interior di loket pemeriksaan imigrasi. Banyak bukaan dan dinding kaca dapat memaksimalkan pencahayaan alami pada bangunan. Fasad menggunakan batu merah yang merupakan material lokal. Pembangunan zona inti PLBN Mota Masin. Pelaksanaan kegiatan prioritas pembangunan pos lintas batas negara dan pengembangan infrastruktur permukiman di kawasan perbatasan didukung penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.